diragukan lagi sudah sejak lama, yaitu Bapak Profesor Dr. Seto Mulyadi atau biasa kita panggil dengan Kak Seto. Insya Allah sudah hadir di sini Kak Seto. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar Kak Seto? Ini Mbak Frida, ini satu-satunya orang yang sudah punya cucu tetap dipanggil kakak. Iya, benar banget. Tadi saya masih bingung manggilnya apa ya, tapi kayaknya paling cocok udah dipanggil Kak Seto. Sekarang panggilnya Kek Seto. Oh gitu ya. Apa kabar nih Kak Seto? Ya, alhamdulillah tetap semangat dan semangat ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Ini saya sedikit nervous nih, bisa istilahnya satu panggung virtual nih bersama dengan Kak Seto ya, idola dari dulu. Oke, yang selanjutnya kita juga akan memanggil salah satu narasumber berikutnya, yaitu yang sudah punya pengalaman panjang banget di dunia broadcasting sebagai penyiar TV, radio, bintang iklan, spokesperson, dan juga pemerhati dunia perempuan dan anak-anak. Beliau aktif di dunia sosial, juga menulis buku, pengajar juga di sekolah komunikasi, dan berbagai macam lagi yang khususnya juga banyak yang terkait dengan isu-isu wanita dan anak. Kita panggilkan saja Mbak Syahnas Haq. Apa kabar Mbak Syahnas? Sudah bergabung di sini juga kayaknya? Kabar baik, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbak Alia, Pak Haidar, Kak Seto. Kak Seto ini Mbak Syahnas. Mertuanya Kak Seto aja manggil Kak Seto tuh Kak Seto. Ini lama nggak ketemu Mbak Syahnas nih. Pak Haidar wajahnya muda aja, nggak tua-tua. Ya, ini tadi rias dulu soalnya. Pasti riasnya pakai make up artisnya. Kalau Kak Seto sama Mbak Syahnas asli kayaknya. Terima kasih Pak Haidar, Kak Seto, dan Mbak Alia. Ya, Mbak Syahnas. Sama-sama, senang banget kehadiran Kak Seto dan Mbak Syahnas di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Mudah-mudahan dan mau ngambil ilmunya nih dan sharingnya dari Kak Seto dan Mbak Syahnas di sini. Oke, mungkin ke Kak Seto dulu nih. Kita kan tadi sudah diawali juga dengan Pak Haidar terkait dengan betapa bahwa pernikahan atau perkawinan ini adalah sesuatu yang nggak gampang gitu ya, sesuatu yang ya berat bisa dibilang. Jadi memang kita butuh punya persiapan gitu ya. Dan memang nggak lama ini ya, beberapa waktu belakangan ini kita sering mendengar katanya tingkat perceraian itu sedang lagi naik nih di Indonesia gitu ya. Kalau Kak Seto sendiri melihatnya, menanggapi isu-isu seperti ini bagaimana Kak Seto? Ya, terima kasih Mbak Alia Mubida. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibaratnya perkawinan ini adalah apa ya, aneka warna bunga-bunga indah di Taman Sari Indonesia ya. Bunga-bunga ini kalau tidak dirawat, dibiarkan kering kerontang, kemudian tidak diberi pupuk, tidak disiram, ya lama-lama layu. Ya, lama-lama layu, meranggas, dan akhirnya ya mati sama sekali. Nah, demikian juga perkawinan ini ya. Apalagi di tengah badai, di tengah berbagai goncangan dan sebagainya, ya tetap harus ada perlindungan, ada perawatan, kemudian dibuat tadi semakin subur tanahnya sehingga akan merekah dengan segala keelokannya. Nah, perkawinan juga demikian. Apalagi di saat pandemi ini, karena semua ya nggak bisa keluar, di rumah terus, lama-lama ya sering terjadi kebosanan, bahkan konflik makin tajam. Seperti tadi juga mungkin Bapak Haidar sudah menyampaikan, ya angka perceraian pun semakin meningkat. Akhirnya juga kekerasan antar suami dan istri, dan akhirnya kekerasan terhadap anak. Ini tentu sangat merugikan. Jadi makanya perlu sekali upaya merawat tadi, dan kalau tadi Pak Haidar juga menyampaikan rahmatnya itu ada memberi, kemudian belas kasihan dan kita kasih dan sebagainya, itu memang harus selalu ditumbuhkan. Artinya dengan cara demikian maka bukan menetap saja, tapi makin mesra. Ya, mungkin ya sambil kalau zaman muda dulu kan sambil menyanyi, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi memang jangan oh my God, you are old.
Zaman dulu Oh lagi itu my ya. God. Betul. Jadi ini yang harus terus dirawat, saya kira yang paling penting. Dan dirawat itu ya ibaratnya pacaran seumur hidup lah. Yang masih berpegangan tangan, masih panggil sayang, masih kata-kata I love you juga jangan sampai hilang begitu. Jadi ibaratnya apa ya, dunia ini akan indah terus begitu. Dan tadi kan pasangan kita ini ya dianggap yang sempurna, yang serba indah, sehingga kita menemukan kekuatan dari pasangan kita. Kalau suami menemukan kekuatan dengan istrinya, istri menemukan kekuatan dari suaminya, tapi terus diberi pupuk tadi ya, mungkin perlu mengambil gelar S3, yaitu sangat sabar sekali begitu. Bahkan S5, sangat sabar sekali, selalu senyum seperti Mbak Syahnas Haq gitu. Jadi dengan cara demikian, maka ya betul-betul keluarga ini indah sekali, mensyukuri, selalu bahagia ya, dengan bersyukur kita akan bahagia, dan kemudian yang menjalankan semua apa yang sudah dijadikan pegangan kita berdasarkan ajaran agama, menjalankan ibadah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, dengan cara demikian insya Allah semuanya juga akan terus abadi seperti janji kita pada saat perkawinan dulu. Mungkin demikian, Mbak Ali. Oke. Jadi memang ini sesuatu yang butuh selalu diusahakan gitu ya, Kak Seto ya. Kayak tadi kalau kita punya taman, kalau kita diemin aja ya lama-kelamaan mati deh gitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang butuh diusahakan, butuh punya effort khusus deh gitu ya untuk terus merawat gitu ya. Iya. Ya, oke. Jadi ini PR kita semua yang punya pasangan memang begitulah adanya gitu ya, harus begitu memang gitu ya. Kalau gitu, kalau dari Kak Seto sendiri ada nggak tips-tips khusus gitu ya, kayak untuk menciptakan hubungan yang tentrem gitu ya, yang adem ayem, yang karena konflik itu kan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin nggak ada gitu ya, dalam hubungan perkawinan pasti akan ada yang namanya konflik. Tapi bagaimana mungkin Kak Seto punya tips kita nih sebagai pasangan muda untuk bisa menghadapi konflik itu bukan untuk berantemnya aja gitu ya, tapi bisa dapetin sesuatu di luar konflik itu gitu. Gimana tuh Kak Seto? Iya, kita juga mengumpamakan seperti ibaratnya listrik ya. Listrik itu bisa hidup karena ada konflik antara positif dan negatif kan. Kemudian manusia juga bisa hidup, bisa terus turun-temurun karena ada konflik antara laki-laki dan perempuan. Jadi bahwa perbedaan yang seolah-olah saling bertentangan itu sebetulnya saling menguatkan, saling memberikan kehidupan, dan ya akhirnya memberikan kekuatan juga. Jadi mungkin itu yang perlu kita sadari ya. Coba bayangkan kalau kita hanya hidup berdua dengan sesama jenis terus, kan kayaknya nggak ada konflik dalam tanda kutip ya, konflik perbedaan yang kemudian saling seolah saling berlawanan, tapi rasanya kok jadi hambar basi begitu. Tapi kamu laki-laki, saya perempuan, atau saya perempuan, kamu laki-laki, dan sebagainya, itu membuat lebih hidup gitu. Ada sesuatu yang baru, yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, sehingga akhirnya ya menjadi ketipilik akrab. Kadang-kadang perbedaan berdebat, kamu gini, kamu tuh jangan cengeng loh, ya kamu jangan sok kuat misalnya. Tapi ternyata kita memang saling melengkapi ya. Akhirnya bahkan saling berpelukan, saling bergandengan tangan, saling akhirnya menjadikan itu suatu kekuatan kembali. Mungkin itu, sehingga jangan sampai takut ada perbedaan atau takut berdebat dan sebagainya. Sekali-sekali perlu, tapi untuk saling menguatkan, supaya tadi ibarat listrik tadi akhirnya terjadi suatu kehidupan. Gitu. Mungkin itu gambaran mudahnya, Mbak Lia. Oke. Ibarat listrik itu ini banget ya, kebayang gitu ya Kak Seto. Jadi sebetulnya mungkin mindset-nya yang kita butuh miliki, bahwa konflik itu insya Allah justru malah gini ya, konflik yang kita sadari gitu ya, sesuatu yang justru bikin nyala ya, justru bikin spark itu tadi, asalkan kita bisa tahu bagaimana berkonflik mungkin ya, bagaimana kita menyatakan pendapat kita, kemudian juga bagaimana kita bisa being open gitu ya terhadap apa yang pasangan kita mau sampaikan gitu. Itu sih yang mungkin kadang-kadang
apalagi mungkin kalau saya sendiri ngerasain gitu ya, di masa muda nih untuk meredam ego masing-masing gitu ya, ego pasangan dari istri maupun suami gitu ya. Apalagi kayak di masa sekarang sama-sama nih suami dan istri sama-sama berpendidikan baik misalnya gitu ya, punya pengalaman yang banyak sama-sama gitu. Jadinya sama-sama nggak mau merasa diremehkan gitu ya. Jadinya kadang-kadang di situ tuh benturan itu terjadi gitu ya. Karena ego sih kalau saya mungkin bisa sebutkan. Nah, kalau seperti itu menurut Kak Seto seperti apa mengatasinya? Ya, justru dengan adanya sama-sama punya ego, kita menjadi seimbang begitu. Jadi artinya kita menghargai ego kita, tapi kemudian kita juga menghargai ego dia juga. Oh, ternyata sama ya, punya ego tuh, sehingga kita akan seperti sahabat lah begitu. Tapi bayangkan kalau satunya punya ego, satunya enggak, serba nurut, serba ini kan lama-lama juga bosan kan. Karena sama-sama ego bisa saling belajar, saling melengkapi dengan perdebatan. Oh iya ya, ternyata kamu dalam hal ini kamu lebih hebat. Nanti suatu, oh kamu lebih hebat ya. Jadi akhirnya saling mengagumi, akhirnya ya semakin kompak lah begitu. Ini yang ibaratnya apa ya, bahwa ibarat seperti magnet lah, satu positif, satu negatif, ya. Jadi akhirnya saling tarik menarik. Kebayang kalau satu hanya negatif atau positif malah saling tolak menolak kan, begitu. Jadi ini yang harus disyukuri justru dengan apa ya, Allah menciptakan ada laki-laki, ada perempuan, ada sesuatu yang seolah-olah saling berlawanan tapi sebetulnya saling menguatkan. Di dalam konflik itu terjadi suatu kekuatan bersama sebetulnya. Tapi asal tadi betul disadari, kemudian ya saling terbuka, dan kemudian selalu disiram kembali dengan tadi kekuatan cinta tadi. Artinya cinta kan bukan hanya saling apa, tapi juga saling memberi, saling berkorban. Ya, kalau dua-duanya saling begitu, artinya saling melengkapi begitu. Oke. Jadi perlu diseimbangkan ya selalu ya, mindset tadi yang penting dan juga menyeimbangkan antara, maksudnya konflik juga nggak boleh konflik terus-terusan gitu ya, tapi kita butuh seimbangkan dengan tadi apa namanya give-nya, bagaimana kita bisa memberi apa yang kita bisa berikan kepada pasangan, begitu juga secara timbal balik lah gitu ya. Oke, dari tadi saya kelihatan Mbak Syahnas sambil tersenyum juga mendengar pembahasan. Mungkin boleh loh Mbak Syahnas kalau mau ikut menambahkan mungkin atau ikut mengomentari pembahasan tadi yang terakhir, Mbak. Pertanyaan yang sama untuk jawaban yang berbeda buat saya ya. Oh, sebetulnya ini ilmunya Kak Seto. Karena saya tuh mengagumi Kak Seto karena Kak Seto tuh beda usianya jauh loh sama istrinya. Berapa tahun Kak Seto? 18 tahun. Wow. Bayangkan 18 tahun. Itu jembatan komunikasinya seperti apa. Jadi pembelajaran yang saya dapat dari perkawinan yang saya lihat, saya tuh menikah juga udah cukup matang ya. Saya di usia mau 30 tahun dan saya beda 9 tahun dengan suami saya yang namanya belum ganti, masih sama. udah nggak laku sama yang lain, namanya udah tetap itu aja. Kata Pak Haidar, satu sampai meninggal ya Nasok, Pak Haidar. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan dan mungkin saya tambahkan adalah perkawinan memang perlu diupayakan. Tidak ada perkawinan yang harmonis. Mana ada perkawinan yang tidak ada konflik, itu nggak ada. Karena kembar aja, Kak Seto itu kembar loh. Kak Seto dengan kembarannya itu, walaupun mungkin satu telur, ada yang kembaran satu telur, ada yang berbeda. Iya. Jangankan makhluk hidup, benda mati itu kelontang loh di tempat cucian. Waktu kita nyuci gelas sama piring, betul ya, sama sendok garpu, itu bunyi loh, itu benda mati. Apalagi benda hidup. Jadi jangan pernah berpikir perkawinan yang harmonis itu adalah perkawinan yang tanpa konflik. Nah, jadi buat saya perkawinan memang kudu diupayakan. Kenapa mesti diupayakan? People change, manusia berkembang. Jadi jangan pernah menyampaikan lagi kalimat begini, kamu kok beda ya sekarang? Ya emang beda gila. Kalau sama artinya kognisi saya nggak jalan. Kamu pun tidak berkembang jalan di tempat. Setiap orang itu akan berubah. Betul ya Kak Seto?
Nah, bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan tersebut? Itu yang paling penting. Some people change, but some people don't. Ada yang berkembang, ada yang jalan di tempat. Karena perkembangan setiap orang itu selalu berbeda. Yang pertama yang mesti ditanya, saya tuh kan tahun ini masuk 21 tahun nih Kak Seto menikah ya, 21 tahun. Nah, Wow. pembelajaran saya adalah begini. Saya mesti cek intention saya dulu. Inama amalu biniat, baliknya ke niat. Orang tuh nggak boleh menikah hanya karena untuk merubah status. Karena takut dibilang bujang lapuk sama perawan tua. Nggak boleh gitu ya. Karena kalau kita menikah hanya ingin cepat mengubah status, artinya kita akan menggantungkan kebahagiaan kita kepada dia. Tidak ada satupun manusia yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Bukan pasangan kita, bukan anak-anak kita, bukan orang tua kita. Hanya kita yang bisa menentukan kita bahagia atau tidak. Betulin saya kalau saya salah Kak Seto. Nah, jadi pernikahan itu adalah dua lingkaran yang berbahagia, saya dan pasangan saya. Kami berbagi kebahagiaan itu yang baru disebut rumahku, surgaku. Jadi saya sebagai perempuan nggak boleh menggantungkan kebahagiaan saya sama Gilang. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan sampai Gilang bilang, kamu membuat saya tidak bahagia. Ma, itu urusan lu. Kenapa lu nggak bahagia? Artinya nggak cukup cerdas untuk membuat dirinya bahagia. Nangkep ya maksudnya ya. Jadi Mbak Alia, kalau kita punya konsep begitu ya, jangan menikah karena takut dibilang, diomongin orang nggak kawin-kawin. Itu nggak benar. Kemudian, tahu nggak caranya? Aku punya ilmu nih, mau berbagi nih. Mau dong, mau banget ya. Mbak. Kak Seto, ternyata begini loh Kak Seto. Saya tuh selalu bilang begini sama keponakan-keponakan saya yang pada mau nikah ya. Saya bilang gini, kalian tuh ya, sebelum menentukan mau nikah atau enggak sama tuh orang, main-main deh ke rumah calon mertua kalian. Lihat bagaimana interaksi calon ayah dan ibu mertuamu, karena nasibmu nggak akan jauh beda. Jadi kalau misalnya saya punya anak perempuan, saya akan bilang, kau lihat ya bagaimana ibu mertuamu diperlakukan sama calon ayah mertuamu. Lihat. Karena kalau kamu nggak suka, kamu nggak boleh protes. Karena kelak suamimu akan melakukan itu sama kamu. Children see, children do. Apa yang anak lihat, itu yang akan diikuti. Jadi kalau misalnya kita udah ngelihat ya calon mertua kita, interaksi korelasinya bagaimana, kok kayaknya nggak cocok, pikir-pikir deh mau diterusin lagi nggak buat menikah sama anaknya. Begitu. Betul ya Kak Seto ya? Nah itu ilmu saya. Jadi buat saya pernikahan jangan ngomonglah soal cinta ya, karena cinta tuh akan selesainya cepat. Tapi ngomong komitmen itu adalah tanggung jawab dan respect. Nah, itulah cara kita beradaptasi, cara Kak Seto membangun jembatan komunikasi yang beda 18 tahun usianya dengan istrinya. Saya pun beda 9 tahun Kak Seto. Jadi waktu saya 30, Gilang 39. Aku bilang begini, Bapak, manehnya gitu ya, kamu tuh ya kayak sepeda ontel nih gitu ya, cara berpikirnya tua banget nih. Sementara saya sepeda BMX, dia sepeda ontel begitu kan. Gimana cara komunikasinya untuk beradaptasi? Nah begitu kira-kira pembukanya Mbak Alia. Silakan Mbak Alia. Oke, aduh seru banget ini ya. Ini jadi yang satu beda usianya 9 tahun, yang satu 18 tahun. Ini harus banget sebetulnya dikasih tipsnya loh. Maksudnya untuk kita nih zaman sekarang banyak juga yang beda gapnya juga cukup jauh, tapi banyak juga yang seusia. Dan menurut saya dua-duanya tuh punya tantangannya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau yang bedanya jauh mungkin ya tadi ya, yang satu sepeda BMX, yang satu sepeda ontel gitu ya. Tapi kalau yang jaraknya sama bisa kalau yang usianya kurang lebih sama juga kadang-kadang jadinya berbenturannya karena tadi dua-duanya punya tadi ya mungkin kadang-kadang positif sama positif nih jadinya malah bertabrakannya di situ gitu ya. Jadi nanti boleh nih sambil jalan kita nanti mau dapetin lagi tips-tips dari Mbak Shana sama Kak Seto terkait itu gitu ya. Oke, kalau sekarang nih banyak disebut-sebut nih di mungkin sosial media juga, pembahasan di berbagai forum lah gitu ya mengenai yang disebut dengan relationship check up.
Nah, kalau menurut Mbak Syahnas mungkin kalau dari relationship check up itu sesuatu yang perlu dilakukan nggak sih? Atau seperti apa ya kira-kira bentuknya? Saya sama Gilang tuh nggak pacaran loh. Ketemu seminggu langsung dilamar. Luar biasa. Yang satu udah ke Uber sama usia, kali ya Kak Seto ya, gitu loh. Yang satu udah bosan untuk nakal, saya maksudnya ya, gitu loh. Nah, jadi bayangkan kami melakukan check up itu sebelum kami melakukan pernikahan, oke? Karena Gilang orang yang dikenal, saya orang yang dikenal, tapi saya tidak kenal Gilang, Gilang tidak kenal saya. Maka yang mesti dilakukan adalah jangan bohong. Karena orang tuh kalau pacaran suka ngebohong, semuanya dikasih yang bagus-bagus aja. Jangan lupa pernikahan dan pacaran itu adalah dua hal yang berbeda. Betul. Jadi saya ngobrolnya sama Gilang adalah dua orang dewasa tidak bicara soal cinta. Oke ya, Mbak Alia dan Kak Seto. Saya tuh bilang begini Kak Seto ya sama Gilang ya. Lu punya apa, gue punya apa. Kita merger, amsiong nggak nih? Jadi kayak mau bikin perusahaan begitu loh. Dan itu bukan ngomongin soal uang saja, termasuk bicara soal penyakit begitu ya. Karena kan waktu saya menikah dengan Gilang, saya baru selesai operasi cancer ovarium dengan ovarium cuma 1. Kalau saya nggak punya anak, apa yang kamu mau lakukan? Apakah kamu ingin menikah lagi? Atau mau angkat anak? Atau mau apa? Begitu ya. Nah jadi itu adalah sesuatu yang sangat realistis. Begini loh sayang. Aku mau nanya sama Mbak Alia. Mbak Alia menurutmu yang masuk ke jurang depresi lebih cepat adalah orang yang optimis atau yang pesimis? Pesimis dalam ya, perkawinan. Ya. Pesimis ya. Ternyata ada sebuah penelitian yang menunjukkan orang yang optimis akan masuk jurang depresi lebih cepat daripada yang pesimis. Kenapa? Yang pesimis sudah kebiasaan hidup apes. Jadi kalau lagi enak, dia anggap itu bonus. Sementara yang orang hidupnya optimis, dia masuk ke perkawinan, dia yakin pasti bisa, dia yakin pasti asik. My darling, takdir itu, Tuhan gak pernah ngejatuhin takdir sama manusia, diskusi dulu sama orang itu, gak pernah suka-suka Tuhan. Nah, akhirnya yang optimis itu suka jadinya bercerai Kak Seto. Karena dia yakin dengan kemampuan pasangannya, dia yakin dia udah bikin nih check up sebegini hitungannya semuanya supaya nggak amsyong, dan dia yakin optimis pasti bisa nih dia ngejalanin sama orang ini. Ternyata pernikahan tidak secantik yang dia pikirkan. Orang pergi ke meja hijau karena dia tidak realistis. Maka buat saya ada di otak manusia itu, Kak Seto belajar pasti ilmunya nih, psikolog soalnya. Ada yang disebut dengan EF, executive function, fungsi eksekusi. Jadi otak itu dipaksa untuk cepat berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi. Untuk membuat kita menjadi realistis dan nggak cepat untuk ngomong cerai. Untung ya, talak itu dipegang sama laki. Kalau sama perempuan, berapa banyak janda di dunia. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Kan begitu ya Mbak Alia. Talak itu dipegang sama lelaki yang dia lebih berpikir realistis untuk melakukan itu. Jadi buat Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang ada di sini, izin ya Kak Seto, saya cuma mau bilang begini. Selama kita nggak digebukin, selama kita tidak dikatakan bullying dengan kasar ya sama pasangan kita, upayakan dipertahankan. Jadi kita mesti berpikir kenapa kita dapat dia. Jangan berpikir kita tuh paling hebat sendiri. Karena kita tuh punya kelemahan loh. Makanya kita dapat dia. Kalau kita nggak punya kelemahan segini banyak, pasti yang datang ke hidup saya itu adalah yang jago, yang lebih hebat, yang lebih keren, yang lebih cakep, yang lebih kaya, yang lebih ini daripada Gilang, betul kan? Akan tetapi kalau misalnya saya berpikir dengan realistis, kenapa yang datang Gilang ya dalam kehidupan saya? Dan kami bisa menjalani 21 tahun. Jadi jangan pernah kita mau diperlakukan seperti ratu jika kita tidak pernah memperlakukan suami kita seperti raja. Kuncinya itu. Waduh, kayak itu kunci yang terakhirnya luar biasa banget tuh. Yang biasanya perempuan kepengen banget ya, Mbak Sasha sih bikin jadi ratu ya, tapi udah memperlakukan suaminya sebagai raja atau belum gitu ya.
Oke. Aduh, menarik banget. Gimana nih Kak Seto? Mungkin Kak Seto mau nambahin juga dari sisi psikologis mungkin atau dari sisi apa namanya karena kebetulan saya psikolog anak juga nih Kak Seto. Jadi seringkali membahas atau bertemu dengan anak-anak yang memiliki masalah dan setelah dirunut kembali itu sebetulnya yang bermasalah lebih banyak atau awalnya itu dari hubungan orang tuanya gitu ya. Dan semakin kesini semakin disadari banget bahwa hubungan orang tua itulah sebetulnya yang utama tuh kalau kita mau punya anak-anak yang bisa berkembang baik, hubungan orang tuanya dulu yang harus baik gitu ya. Nah, bagaimana nih menurut Kak Seto? Karena kita nih sebagai ibu masa kini sangat tertuntut sekali ya untuk membesarkan anak begini begitu sehingga jauh lebih fokus ke anak dibandingkan ke pasangan gitu ya. Nah, fenomena ini nih bagaimana ya menurut Kak Seto menanggapinya dan supaya kita bisa berhati-hati gitu ya. Jadi nggak cuma fokus sama anak, justru malah kita butuh fokus pada membangun dan merawat kebahagiaan rumah tangga ini. Gitu. Ya, memang sama ya, apakah itu ayah maupun ibu, itu jangan sampai melupakan pasangannya. Memang kadang-kadang kita sudah begitu asik dengan anak-anak. Ya, saya kadang-kadang juga suka kalau dengan anak, apalagi sekarang dengan cucu sekarang, asik. Tapi oh iya ya, saya ini masih punya yang dulu membuat saya juga asik dan bergairah dan bersemangat, yaitu istri. Jangan dilupakan dong, gitu. Jadi itu yang selalu mengingatkan saya juga bahwa nomor satu adalah tetap istri, kedua anak, dan baru ketiga adalah cucu. Gitu. Jadi bagi para ibu pun juga demikian ya, sudah sayang kepada anaknya, lucu, imut-imut, gemes ya, terus begitu lupa menyediakan mungkin sarapan atau minuman, kopi atau teh buat suami tercinta dan sebagainya. Jadi nomor satu adalah satu. Nah, kadang-kadang kan saya juga menganjurkan ada semacam rapat keluarga. Nah, biasakan secara teratur ya. Ibaratnya diberi nama sidang umum MPR. Majelis Permusyawaratan Rumah gitu. Tapi kalau kita sidang umum MPR juga jangan lupa ada sidang kabinet terbatas gitu. Jadi ada saatnya juga ayah dan bunda juga ngobrol. Oh iya, ayah kamu jangan terlalu manjain dong gitu. Iya boleh, tapi bunda juga jangan terlalu galak dong. Sebentar jewer, sebentar bentak, jangan. Nah, saling berkomunikasi lah sehingga akhirnya ada persepsi yang sama untuk memperlakukan anak atau juga terhadap cucu misalnya. Jadi biasanya begitu kan, kadang-kadang lupa membangun komunikasi tadi. Ya itu tadi, artinya jangan hanya sekedar formalitas, apalagi kalau sudah kakek-kakek, nenek-nenek ya. Mungkin kita sering melihat di luar sana loh, kakek nenek masih gandengan tangan, masih mesra, masih bukain pintu. Nah, saya kira itu memang salah satu upaya merawat bahwa sesuatu itu yang juga bisa dilihat, bisa dirasakan begitu. Itu yang mohon tidak dilupakan tadi. Jadi bahwa tetap ibarat ratu dan raja ini tetap harus kompak dan mesra gitu. Mungkin itu. Aku boleh nanya sama Kak Seto nggak Mbak Alia? Boleh ya? Silakan. Kak Seto, punten pisan mau nanya. Kak Seto masih pacaran nggak sama istrinya? Ya iya dong, makanya saya bilang, saya itu ibaratnya pacaran seumur hidup lah, begitu. Artinya apa yang dulu indah, kan dulu kalau ada aduh sayang, kalau itu matamu yang disih, kenapa sih lihat dong, jangan kayak gitu. Benar. Kadang-kadang berubah kan, itu jangan. Gitu. Dan ternyata ya Kak Seto ada satu pengetahuan yang saya pelajarin kalau lagi pacaran dengan pasangan kita gitu ya, jangan ngomongin anak. Karena ujungnya pasti berantem. Betul nggak Kak Seto? Jadi kalau lagi pacaran ya udah pacaran aja. Pacaran kayak dulu begitu nonton ya nonton bioskop, makan ya makan cekikikan. Sampai ngakak-ngakak. Tapi kalau udah mulai ngomongin anak dikit aja, suasana pasti udah berubah begitu loh. Jadi itulah pelajaran yang aku dapat tuh Kak Seto gitu. Dan akhirnya saya jadi tahu, oh iya ya kalau lagi pacaran sama pasangan kita, udah nggak usah ngomongin anak kabinet khusus yang tadi tuh. Kalau lagi pacaran, yuk pacaran sama pasangan kita. Jangan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, jangan. Nanti nggak dapat lagi bondingnya, hilang lagi gitu ya Kak Seto. Betul Mbak Janas, ya setuju.
Setuju banget, setuju banget. Memang yang namanya bonding itu kita harusnya be in the moment gitu ya. Sama kayak kita sama anak-anak harus be in the moment sama anak, sama pasangan juga gitu. Kita harus nyiapin waktu yang kita cuma berdua dan ngobrolin hal yang kita sukain aja berdua, nggak mesti bawa-bawa yang lain gitu ya. Karena ya tadi akhirnya nggak jadi bonding jatuhnya gitu ya.